Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, jumpa lagi di Marves Podcast. Hari ini bersama saya Farah Almira dan spesial banget karena sudah ada Bapak Syahandra Hanityo, SIP, MSI atau yang biasa dikenal dengan Pak Caca, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum dari LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Selamat siang Pak Caca. Selamat siang Mbak Mira, terima kasih sudah berkunjung. Iya, baik Pak. Nah hari ini yang spesial banget juga karena kita sedang ada agenda besar dari Kemenko Marves, yaitu Hari Maritim Nasional dan berbagai acara di bulan literasi maritim. Pastinya kita ingin mengenang jasa Insinyur Haji Juanda terhadap eksistensi kemaritiman di Indonesia. Seperti itu Pak. Nah mulai ngobrol-ngobrol dulu nih Pak, sebelum kita lebih jauh lagi nih Pak, kira-kira nih Pak, kan Bapak ini merupakan cucu dari Insinyur Haji Juanda. Nah, kira-kira apa sih Pak yang masih Bapak ingat terkait jasa-jasanya, kebaikan hatinya, dan apa yang diajarkan hingga Bapak bisa ada seperti sampai sekarang ini? Baik, terima kasih Mbak Mira. Jadi terkait dengan kakek saya, Pak Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, kebetulan saya tidak bertemu langsung dengan beliau karena beliau itu wafat pada tahun 63, masih menjabat sebagai Menteri Pertama atau dikenal dengan Perdana Menteri. Dan saya berada di tahun 75, tapi saya tinggal bersama Ibu Juanda. Jadi saya sampai dengan SMA saya tinggal sama beliau. Jadi banyak hal-hal terkait dengan pribadi Pak Juanda dan pengalaman-pengalaman diceritakan dari nenek saya tersebut. Jadi hal-hal yang saya dapatkan tentunya hal yang menjadi spesial dari beliau, yaitu beliau orangnya cukup teliti, telaten, serius. Dan orangnya tidak terlalu banyak bicara, namun banyak karya yang beliau buat itu, dan karya-karya yang beliau buat itu tidak sempat dibukukan. Itulah makanya saya sebagai cucunya, salah satu cucu yang diantara 15 cucu kalau saya total kita, dan salah satu cucunya yang memang bergerak di bidang kelautan perikanan, karena saya dari awal di PNS di Kementerian Kelautan Perikanan sudah hampir 20 tahun, dan sempat di Menko Marves juga, waktu itu 2 tahun ditugaskan. Nah, saya mengumpulkan puzzle-puzzle tersebut, melihat dan meng-capture terkait dengan pola pikir dari kakek saya dan hal-hal apa yang beliau dorong tergambar dari puzzle-puzzle yang saya coba kumpulkan dari literasi atau literatur yang ada maupun dari informasi dari sekitar Pak Juanda pada saat beliau ada, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, membicarakan tentang kemaritiman nih Pak. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung pernah bekerja di Kemenko Marves juga. Nah, kira-kira seberapa penting sih Pak masyarakat ini untuk bisa mengetahui informasi tentang kemaritiman dan kedaulatan laut di Indonesia Pak? Apalagi yang sudah diajarkan atau diturunkan oleh Bapak Juanda. Baik. Pertama-tama kalau terkait dengan kemaritiman atau sektor kelautan Indonesia yang dimana tadi diceritakan Pak Juanda, itu sangat-sangat penting buat Indonesia. Apalagi anak-anak muda sekarang yang tahu, mungkin banyak yang mendengar nama Pak Juanda, melihat di pecahan 50.000 gambar beliau, tapi tidak tahu sebetulnya detail jasa-jasa beliau. Paling besar tadi betul deklarasi Juanda yang dicetuskan di tanggal 13 Desember 57. Pada intinya tadi, kenapa penting? Karena tadi kita sebagai orang Indonesia itu memang harus mendalami dan berkiprah terkait dengan kemaritiman kelautan tersebut. Karena potensi kemaritiman atau kelautan Indonesia itu sekitar 70% setelah ada deklarasi Juanda. Artinya semua aset sumber daya dan lain-lain itu ada di potensi di kemaritiman atau kelautan itu, karena kita punya 70% wilayahnya terdiri dari laut. Nah, itu yang perlu digarap lebih lanjut, dan ternyata tadi setelah saya mendalami banyak ternyata aspek-aspek tersebut yang coba dirangkai sama Pak Juanda selain deklarasi tersebut untuk menyongsong Indonesia ke depan. Nanti saya coba cerita satu persatu bagaimana kiprah-kiprah beliau untuk menyatukan puzzle-puzzle Indonesia ini menjadi satu kesatuan untuk membawa Indonesia untuk lebih maju ke depannya, gitu kira-kira. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau kami dengar ini sedang direncanakan ya untuk pembuatan film ya, ini tentang Insinyur Haji Juanda, Pemersatu Laut Indonesia. Nah, baik Pak, boleh dijelaskan kira-kira ini akan tayang kapan dan apa sih yang ditonjolkan dalam film tersebut, dan kita nih sebagai generasi muda khususnya yang juga harus turut aktif ya untuk menyemarakkan kemaritiman Indonesia, apa yang harus kita lakukan Pak? Boleh. Baik.
Masih betul. Jadi sekarang sedang dalam proses untuk pembuatan film dari Insinyur Haji Juanda, judulnya adalah Insinyur Haji Juanda Pemersatu Laut Indonesia. Nah, di situ kami keluarga sangat menanggapi positif. Kenapa tadi saya sampaikan, Pak Juanda itu tadi selama berkarir, beliau sampai 17 kali jadi menteri berganti-ganti, jabatan menteri, terakhir menjadi Perdana Menteri, dan menteri pertama, dan wafat pada jabatan tersebut, jadi belum pernah pensiun kakek saya itu. Jadi mungkin baru sampai hari ini, sampai tahun 2023 ini ya, baru pertama kali cuma Pak Juanda yang wafat masih di jabatannya di RI2, itu setara RI2 untuk jabatan itu menteri pertama. Jadi makanya wafatnya di Istana Wapres di Merdeka Selatan. Nah, terkait dengan film tadi, kami menyambut baik karena tadi Pak Juanda itu nggak sempat nulis buku. Jadi sehingga saya terutama memaksimalkan hal-hal yang memang tidak ada di dalam buku sejarah maupun diketahui orang banyak masuk dalam film tersebut, dari perjuangan beliau ya. Nah, dan kebetulan juga saya 2 tahun terakhir ini sudah menyiapkan buku beliau, namun belum sempat sampai rampung. Namun tadi jadi banyak informasi yang ada yang bisa saya himpun terkait Pak Juanda tersebut. Memang pada ujung besarnya itu tahun 57 terkait dengan Deklarasi Juanda yang diperjuangkan di United Nations Convention Law of the Sea dan diakui oleh PBB di tahun 82 terkait dengan konsep archipelagic state atau negara kepulauan negara kepulauan atau konsep archipelagic tadi di dunia ini. Indonesia terbesar untuk archipelagic states tersebut. Nah, dalam rangka tersebut tadi dalam perjalanan Pak Juanda tadi saya juga mendapat informasi bahwa tadi ternyata beliau ini pada intinya ialah ingin merajut Indonesia. Merajut segi kewilayahan, merajut dari segi ekonomi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa orang menyampaikan bahwa Pak Juanda itu, Deklarasi Juanda itu merupakan proklamasi ketiga Indonesia. Kalau ya masih mudah tahu bahwa pertama ialah kita membangun semangat bersama, betul, yaitu 1928, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Indonesia merdeka dan diakui sebagai dunia sebagai suatu negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah proklamasi 45. Setelah itu kita mendapatkan wilayah untuk dikelola sebagai satu negara kesatuan Nusantara tersebut dengan Deklarasi Juanda. Itu kira-kira. Nah, di dalam perjalanan tadi selama jadi menteri, saya bisa di mana di suatu waktu beliau itu jadi menteri di usia 36 tahun nggak salah. Terus pada tahun sekitar 54-55 beliau itu mendapatkan tugas dari Bung Karno yang sebetulnya bukan setingkat menteri tapi lembaga atau badan baru. Itu disebut Biro Perancang Negara. Itu merupakan cikal bakal Bappenas. Jadi setelah dia menteri beberapa kali, menteri keuangan, menteri pertahanan, segala macam. Nah, suatu waktu ditugaskan Bung Karno untuk mengawal satu biro baru atau badan baru, namanya Biro Perancang Negara yang menjadi cikal bakal Bappenas. Disitulah blueprint Indonesia dibuat. Blueprint perencanaan pembangunan, blueprint ekonomi, dan lain-lain. Nah, beruntungnya ialah 54-55, setelah itu beliau 57 jadi Perdana Menteri. Sehingga eksekusi dari perencanaan yang dibuat di tahun 54-55 itu dieksekusi beliau di tahun 57. Dan tadi saya sampaikan beliau juga berusaha merajut bangsa ini, di mana kita tahu waktu itu ada perbedaan pendapat antara Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga kan Bung Hatta sudah tidak jadi wapres lagi kan. Nah, namun pada saat Pak Juanda jadi Perdana Menteri, tadi selain mempersiapkan untuk konsep kebijakan perundangan kemaritiman, mempersiapkan deklarasi tersebut untuk dibawa ke PBB, dan beliau juga mempersiapkan Musyawarah Nasional, mempersatukan pemikiran antara Bung Karno dan Bung Hatta. Itu dilaksanakan, kalau saya tidak salah, di bulan September di tahun 57. Dipertemukanlah kedua tokoh bangsa ini di Jalan Proklamasi untuk bisa menyetujui tadi perencanaan pembangunan Indonesia ke depan dan mempersatukan antara pusat dan daerah. Jadi dari aksi-aksi yang dilakukan Pak Juanda itu kayak saya melihat itu ternyata beliau mau merajut semua. Merajut tokoh bangsa, merajut wilayah, dan merajut kekuatan ekonomi, termasuk tadi berikutnya ialah setelah itu beliau juga men-take over beberapa BUMN yang dikelola dulu sama Belanda. Dan ternyata yang di-take over itu ialah BUMN atau perusahaan negara yang berkaitan dengan perhubungan antar pulau. Jadi beliau take over untuk KAI, kereta api. Beliau juga menjadi ada footprintnya di Merpati Nusantara. Waktu awalnya itu ialah untuk menyambungkan wilayah-wilayah di sekitar Kalimantan, terus juga Pelindo, pelabuhan, Dok Koja Bahari, Krakatau Steel, dan lain-lain. Jadi artinya
ternyata itu beliau menyiapkan tadi segala macam hal yang terkait dengan pembangunan Indonesia ke depan setelah ada persatuan wilayah ini. Kira-kira gitulah gambarannya untuk ke depannya, apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh kakek saya tersebut. Gitu. Wah, seru sekali yang apa yang sudah disampaikan, dipaparkan ya oleh Pak Caca ini selaku cucu atau bagian dari keluarga Pak Juanda. Nah, nanti tim Marves kalau mau lebih detail lagi bisa beli bukunya kalau sudah ada ya Pak ya. Kalau sudah terbit dan bisa nonton filmnya kalau sudah rilis ya. Dan pastinya Pak, kita kembali lagi ke bulan literasi maritim yang ada di bulan September ini. Jadi Kemenko Marves ini Pak sedang ada beberapa event. Yang pertama itu ada ISF yang sudah berjalan kemarin tanggal 7 sampai 8 September, ada Indonesia Sustainability Forum, ada IICCS atau International and Indonesia Capture and Carbon Storage Forum yang sekarang sedang berjalan, dan nantinya juga ada Marine Special Planning Service Expo atau MSPS, dan juga Hari Maritim Nasional yang puncaknya akan diadakan berbagai event di akhir September Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari berbagai event ini apa sih yang Bapak tanggapi, dan kira-kira apa yang Bapak pikirkan terkait event ini untuk keberlangsungan kemaritiman dan kedaulatan laut di Indonesia, Pak, khususnya bagi masyarakat. Ya. Baik, Pak. Ya, ini merupakan satu langkah baik dari Kemenko Marves untuk dapat mendorong beberapa kegiatan terkait dengan kegiatan internasional tersebut ya, baik ICCF tadi, ISF dan lain-lain macam. Dan tadi saya sampaikan kebetulan juga saya juga berkecimpung lama di sektor kelautan perikanan karena bertugas di Kementerian Kelautan Perikanan. Itulah salah satu implementasi dari meneruskan dari adanya dikasih Juanda tersebut. Kenapa? Contohnya tadi ICCF itu terkait dengan carbon trade. Carbon trade itu bisa ada dan besar tuh karena sumbangan wilayah kelautan Indonesia 70% tersebut. Betul. Indonesia menjadi negara utama terkait dengan penghasil karbon ini yang bisa menyuplai blue carbon itu buat kepentingan warga dunia. Nah, itu implementatif banget tuh, dan itu perlu terus dikawal dan perlu diimplementasikan, dan yang penting ialah bisa berdampak kepada masyarakat. Ya, baik dari program ICCF tadi, ISF yang sudah memang sesuai dengan tadi yang diceritakan Pak Juanda, dan ternyata diimplementasikan dengan tadi berbagai forum internasional ini. Indonesia mesti terus berjuang, karena tadi terkait dengan carbon trade dan lain-lain, tentu banyak negara-negara pro dan kontra. Negara maju rata-rata juga selalu banyak dalihnya dan lain-lain dengan meminta kemudahan dan lain-lain terkait dengan carbon trade itu, padahal mereka penyumbang karbon terbesar yang perlu ditukar atau dinilai dari karbon positif yang sudah disumbangkan oleh Indonesia, kira-kira gitu ya. Nah, tadi terkait dengan Hari Maritim ya itu juga merupakan salah satu cara untuk mengingatkan kita semua dan mengingatkan generasi muda akan pentingnya tadi maritim Indonesia sebagai modal besar bangsa. Jadi kalau bisa juga tadi nggak mudah untuk merubah pola pikir bangsa atau rakyat terkait dengan kemaritiman ini. Kita tahu bahwa setelah kemerdekaan masuk Orde Baru, banyak pola pikirnya sebetulnya kita kepada agriculture mind ya, di mana lebih kepada pola pikir daratan dan betul daratnya. Di mana generasi muda pasti pola pikirnya bekerja di darat. Ya, jarang untuk mencoba sekolah masuk langsung kepada sektor kemaritiman, mau di sektor offshore migasnya, mau di sektor transportasinya itu jarang. Padahal itu tadi modal kita itu 7% ada di laut. Nah, itu perlu terus digaungkan karena tadi merubah mindset, merubah budaya pikir itu membutuhkan waktu yang lama. Itu yang coba kita sama-sama saling dukung, termasuk tadi dengan launchingnya film Pak Juanda ini, nanti mudah-mudahan buku saya keluar bisa coba terus juga kontribusikan kepada tadi mencoba mendorong generasi muda masuk kepada bidang kelautan perikanan dan maritim sebagaimana modal besar kita itu. Kira-kira gitu Pak Vira. Siap Pak. Jadi memang yang sudah diselenggarakan oleh Kemenko Marves ini juga beririsan ya Pak ya dengan apa yang sudah di deklarasi Juanda saat itu, seperti itu ya Pak. Saat ini kami juga sudah menggalangkan event-event yang memang bertujuan untuk mengingatkan khususnya pada generasi muda untuk tetap mengingat tentang kemaritiman dan kedaulatan laut di Indonesia, seperti itu Pak. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan Pak? Tadi kan sudah banyak sekali ya Pak yang sudah disampaikan, tapi kira-kira apa sih yang closing statement nih Pak yang bisa untuk lebih kena nih di hati
empati masyarakat khususnya terhadap kedaulatan laut ataupun maritim di Indonesia, untuk kita bisa mengambil potensinya, untuk kita bisa bangga, dan kita juga tetap bisa melestarikan maritim di Indonesia. Boleh Pak? Baik, terima kasih Mbak Mira. Jadi pada intinya tadi saya berharap bahwa pemerintahan, khususnya kan kita mau akan insya Allah ke tahun depan berganti pemerintahan, Betul. akan ada pemilu, Ya. mudah-mudahan pemerintahan berikutnya tetap menjadikan maritim atau sektor kelautan perikanan menjadi fokus utama. Karena tadi modal bangsa ini terbesar ada di sektor tersebut, 70% potensi negara. Nah, berikutnya juga setelah itu tadi generasi muda dan lain-lain bisa tadi mencoba masuk kepada sektor-sektor tersebut. Karena kalau tidak dengan mereka nggak akan berjalan tuh. Kita hanya punya modal, ibaratnya kita punya tabungan banyak, punya modal banyak, tapi ya hanya disimpan aja, ya nggak akan jadi apa-apa. Iya, betul. Itu akan jadi kalau kita partisipasi di dalamnya. Nah itu partisipasi tersebut ya harus didorong tadi oleh pemerintahan. Oleh pemerintah harus mendorong itu sehingga menjadi fokus utama, sehingga tadi masyarakat bergerak masuk ke situ dan Indonesia akan mandiri, akan makmur, akan sejahtera dengan modal sektor kelautan perikanan dan maritim tersebut sebagai bahan bakar dan kendaraan pembangunan ke depannya. Itu yang saya harapkan seperti itu, dan saya berharap juga tadi bahwa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Juanda tadi terkait dengan tadi peninggalan beliau terkait dengan deklarasi tersebut dan wilayah kelautan 70% itu bisa terus berlanjut, sustainable sampai generasi keberapapun nantinya. Itu sangat kita dambakan, saya dambakan terutama karena tadi takutnya sudah berjuang lama namun terputus di situ aja. Nah itu roda ini harus terus berjalan dan bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira sih itu Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih. Kalau boleh saya rangkum sedikit, Pak. Ini dari Pak Caca yang merupakan seorang cucu dari Insinyur Haji Juanda, ya ingin menyampaikan pesan yang begitu penting nih dalam rangka Bulan Literasi Maritim yang bulan ini sedang berjalan ya. Dan Pak Caca menyampaikan pesan bahwa kita harus terus mengingat bahwa pentingnya generasi muda untuk tetap mengingat kedaulatan maritim, dan juga 70% Indonesia memang potensinya kelautan ya Pak. Jadi kita tidak boleh lupa itu, dan jangan lupa untuk nonton filmnya dan baca bukunya tentang perjuangan Juanda dalam mendeklarasikan laut di Indonesia. Dan baik Pak, kalau bukan kita siapa lagi ya Pak? Betul, ya. iya. Oke, sampai jumpa di Marves Podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Caca. Terima kasih.